Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Masjid Zaratul Abror yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami di sini akan membacakan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan orang masuk neraka atau surga karena seekor lalat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Tariq bin Syihab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-jannah rajulun fi dzubab wa dakhala an-nar rajulun fi dzubab." Qalu, "Wa kaifa dzalik ya Rasulullah?" Qala, "Marra rajulan ala qaumin lahum sanam la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an, faqalu li ahadihima qarrib, qala ma 'indi syai'un, qalu qarrib walau dzubaban, faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu, fadakhala an-nar, faqalu lil akhar qarrib, qala ma kuntu li aqraba li ahadin syai'an dunallah azza wa jal, fadarabu 'unuquhu fadakhala al-jannah. Yang artinya, Tariq bin Syihab menunturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada seorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Maka para sahabat pun bertanya, "Bagaimana hal itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ada dua orang yang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala, yang mana tidak seorang pun boleh melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya suatu kurban. Ketika itu berkatalah mereka kepada salah seorang dari keduanya, 'Persembahkanlah kurban kepadanya.' Ia menjawab, 'Aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat kukurbankan kepadanya.' Mereka pun berkata kepada keduanya lagi, 'Persembahkanlah kepadanya walaupun hanya seekor lalat.' Lalu orang tersebut mempersembahkan seekor lalat dan mereka pun mempersembahkan untuk meneruskan perjalanannya. Maka ia pun masuk neraka karenanya. Kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang lain lagi, 'Persembahkanlah kurban kepadanya.' Dia pun menjawab, 'Aku tidak patut untuk mempersembahkan dan sesuatu kurban kepada selain Allah.' Kemudian mereka memenggal lehernya, karenanya lah ia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Pelajaran yang mungkin kita dapat ambil dari hadis di atas adalah peringatan akan bahayanya musyrik. Walaupun dalam pandangan manusia masalah kecil dan syirik itu memastikan pelakunya masuk neraka, sedangkan tauhid memastikan pelakunya masuk surga. Menumbuhkan sikap wara terhadap segala hal memungkinkan untuk terjatuh dalam perbuatan syirik merupakan suatu keharusan seorang muslim betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Jika sesaji dengan lalat bisa masuk neraka, bagaimana lagi dengan kerbau atau sapi dan lain-lainnya. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis di atas adalah orang tersebut masuk neraka karena sebab ia melakukan karena ingin bebas dari kejahatan pemuda berhala tadi, dan ini lakukan tanpa adanya pengingkaran dalam hatinya. Berbeda dengan sahabat Ammar bin Yasir yang dipaksa oleh kaum kafir Quraisy untuk mengatakan bahwa Lata, Uzza dan Manat adalah Tuhan yang patut disembah. Walaupun ia terpaksa mengatakan, akan tetapi ia tetap mengingkari dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang azim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan murninya ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Surat Al-An'am. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan sebelum kita tutup majelis di sabah kali ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau yang Ya Allah, untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus pampes dan umat muslimin dan muslimat, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja atau tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.